Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan mengenai standar audit 200 tentang tujuan keseluruhan auditor independen dan pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Nama saya Siti Anggraini, NIM C2010665. Nama saya Eva Yulianti dengan NIM C2010721. Perkenalkan, nama saya Maranti Atipa dengan NIM C2010-683. Perkenalkan, nama saya Fitri Deksa Wijaya dengan NIM C2010-155. Sampainya sikap. Ruang lingkup dari SA 200 ini meliputi tanggung jawab auditor, tujuan audit, serta sifat audit yang dirancang untuk mencapai tujuan audit itu sendiri. Jika diperlukan, SA dapat diadaptasi dalam penerapannya. Audit atas laporan keuangan. Tujuan audit adalah meningkatkan keyakinan pengguna laporan keuangan atas validitas laporan keuangan tersebut dengan jalan memberi opini tentang wajar atau tidak wajarnya suatu penyajian laporan keuangan dalam semua hal yang material sebagai basis dalam pemberian opini. Auditor wajib memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari kesalahan penyajian material. Keyakinan ini dapat diperoleh dengan mendapatkan bukti audit yang cukup dan tepat. Keyakinan memadai bukan berarti absolut. Untuk tanggal efektif standar audit 200, standar audit ini berlaku efektif untuk audit atas laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2013 untuk emiten atau 1 Januari 2014 untuk entitas selain emiten. Penerapan ini dianjurkan untuk entitas selain emiten dan untuk tujuan keseluruhan auditor dalam melaksanakan suatu audit atas laporan keuangan. Tujuan keseluruhan auditor adalah yang pertama, memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Poin kedua, melaporkan atas laporan keuangan dan mengkomunikasikannya sebagaimana ditentukan oleh standar audit berdasarkan temuan auditor. Definisi A. Kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, yaitu kerangka pelaporan keuangan yang diterapkan oleh manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima dari sudut pandang sifat entitas dan tujuan laporan keuangan atau yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau regulasi. B. Bukti audit, yaitu informasi yang digunakan oleh auditor dalam mencapai kesimpulan yang menjadi dasar auditor. Bukti audit mencakup informasi yang terdapat dalam catatan akuntansi yang mendasari laporan keuangan dan informasi lainnya. C. Resiko audit, yaitu resiko bahwa auditor menyatakan suatu opini audit yang tidak tepat ketika laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material. D. Auditor. Terminologi auditor digunakan untuk menyebut orang atau orang-orang yang melaksanakan audit atau jika relevan KAP. E. Resiko deteksi, yaitu resiko bahwa prosedur yang dilaksanakan oleh auditor untuk menurunkan resiko audit ke tingkat rendah. F. Laporan keuangan, yaitu suatu representasi terstruktur atas informasi keuangan historis termasuk catatan atas laporan keuangan terkait. G. Informasi keuangan historis, yaitu informasi yang dinyatakan dalam terminologi keuangan suatu entitas tertentu. H. Manajemen. Manajemen yaitu orang atau orang-orang dengan tanggung jawab eksekutif untuk melaksanakan kegiatan entitas. Selanjutnya ada I. Kesalahan penyajian. Suatu selisih atas angka, klasifikasi, penyajian, atau pengungkapan suatu pos laporan keuangan antara yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Yang J ada premis, berkaitan dengan tanggung jawab manajemen dan jika relevan, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola yang melandasi pelaksanaan suatu audit. H. Pertimbangan profesional, penerapan pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relevan dalam konteks standar audit, akuntansi, dan etika.
L. Skeptisisme profesional. Suatu sikap yang mencakup suatu pikiran yang selalu mempertanyakan, waspada terhadap kondisi yang dapat mengindikasikan kemungkinan kesalahan penyajian. M. Keyakinan memadai. Dalam konteks suatu audit atas laporan keuangan, suatu tingkat keyakinan tinggi tetapi bukan tingkat keyakinan absolut. N. Risiko kesalahan. Penyajian material, risiko bahwa laporan keuangan mengandung kesalahan penyajian material sebelum dilakukan audit. Selanjutnya ada ketentuan. Yang pertama ada ketentuan etika yang berkaitan dengan audit atas laporan keuangan. Yang kedua ada skeptisisme profesional. Yang ketiga ada pertimbangan profesional. Yang keempat ada bukti audit yang cukup dan tepat serta risiko audit. Yang terakhir ada pelaksanaan audit berdasarkan standar audit. Untuk selanjutnya ada materi, penerapan, dan penjelasan lain. 76 poin yang berbentuk A sampai I sampai dengan A sampai 76. Terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pokok kami. Jangan lupa like,